Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa sore hari ini kita mengadakan rapat tingkat menteri untuk membahas tentang penanganan dampak bencana tanah longsor dan bencana kelaparan di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Yang hadir antara lain Menteri Kesehatan, Kepala BNPB, Sekjen Kemendagri, Sekjen Kementan, Gubernur Papua Pegunungan, Bupati Yahukimo, Pangkogap Wilhan III, Asisten Operasi Kapolri, Kasdam Jenderal Militer Kasdam 17 Jendrawasih, kemudian Kepala Karo Operasi Kapolda Papua, Direktur Kemensos, Direktur Kemenhub, dan perwakilan kementerian lembaga yang lain. Dipicu intensitas hujan tinggi sejak akhir bulan Agustus 2023 menyebabkan kejadian longsor di distrik Anggruk dan distrik Panggema, Kabupaten Yahukimo, serta juga ada peristiwa gagal panen di distrik Amuma yang menyebabkan kekurangan bahan makanan dan kelaparan. Pemerintah Kabupaten Yahukimo telah menetapkan status tanggap darurat pada 12 Oktober sampai 1 November 2023. Dan upaya penanganan oleh pihak pemerintah kabupaten dan juga dari Kemensos sekarang sudah melakukan langkah-langkah penanganan, dan untuk selanjutnya BNPB akan memberikan bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga terdampak yang mengalami rusak berat, dan seterusnya. Nanti saya mohon Pak Kepala BNPB bisa menjelaskan lebih lanjut. Tadi ada beberapa rekomendasi yang kita usulkan, termasuk kepada Badan Pangan Nasional supaya melakukan langkah-langkah konkret agar peristiwa kekurangan bahan makan di wilayah-wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah ini bisa teratasi secara permanen. Antara lain adalah dengan mencari varietas baru yang lebih tahan terhadap perubahan cuaca yang ekstrim di wilayah-wilayah tersebut, sehingga bahan pangan pokok mereka yang selama ini tergantung pada umbi-umbian itu bisa tersedia cukup, sehingga tidak terus-terusan mengandalkan dukungan dari bantuan dari pihak luar. Jadi kita upayakan masyarakat untuk bisa bergerak ke depan menjadi masyarakat yang memiliki ketahanan pangan yang baik di tempat itu. Kemudian dari Kepala BNPB nanti bersama Kemensos tadi direkomendasikan untuk melalui BNPB pemerintah membangun lumbung pangan nasional dan gudang-gudang pangan di daerah yang rawan ini, sehingga pada bulan sebelum diprediksi akan terjadi kelangkaan bahan pangan, kita sudah mengirim stok di tempat-tempat itu, sehingga korban terdampak tidak akan terjadi secara serius manakala kejadian itu terjadi lagi di tempat-tempat yang tadi sudah kita sebut. Demikian, saya persilakan Pak Kepala BNPB. Terima kasih Bapak Menko. Rekan-rekan media sekalian, saya menambahkan apa yang disampaikan Bapak Menko. Jadi pemerintah Kabupaten Yahukimo sudah menetapkan status tanggap darurat, sehingga BNPB langsung turun untuk memberikan bantuan. Nah, pada saat tanggap darurat ini kami akan mengirimkan logistik dan anggaran yang bisa langsung digunakan oleh pemerintah Kabupaten Yahukimo dan masyarakatnya. Antara lain ada beras 20 ton, makanan siap saji 10.000 bungkus, biskuit protein 10.000 bungkus, tenda pengungsi ada 5 unit, sembako 1.500 paket, hygiene kit 1.500 paket, lampu solar panel 50 set, dan anggaran untuk operasional sebesar 1 miliar. Kemudian kita juga siapkan 1 pesawat untuk mengangkutnya, ya, karena di sana medannya sangat berat, dan dari satu titik ke titik lain, satu daerah ke daerah lain, itu hanya bisa menggunakan jalur udara, menggunakan pesawat. Tentu saja ini dukungan awal, nanti kita akan berkoordinasi terus dengan pemerintah daerah
dengan Kementerian Sosial kira-kira apa-apa lagi barang-barang yang dibutuhkan untuk mendukung masyarakat terdampak. Tadi Bapak Menko sudah mengatakan ada juga bencana longsor di samping gagal panen. Nah, terinformasi dari Bupati Yakuhimo bahwa akibat bencana longsor itu ada rumah masyarakat 70 rumah yang rusak ringan. Ini tentu saja sebagaimana di daerah lain akan mendapat bantuan yang rusak ringan ini per rumah 15 juta. Kemudian juga ada 30 lebih rumah yang rusak berat. Ini juga per rumah akan mendapat penggantian sebesar 60 juta per rumah yang rusak berat. Tentu saja rekan-rekan media sekalian, data ini masih sifatnya belum pasti gitu ya. Kita akan melaksanakan verifikasi, berkoordinasi terus. Jangan sampai nanti bantuan ini tidak tepat sasaran dari segi jumlah dan segi orang yang menerima bantuan. Terakhir, gudang-gudang logistik tadi sudah disampaikan Pak Menko, ini akan kita bangun. Kalau kemarin mungkin rekan-rekan media masih ingat di bulan Juli juga ada kejadian serupa di Kabupaten Puncak, ya, ada distrik Sinak dan Agan Dugume. Ini sekarang lagi proses pembangunan, ya. Kita harapkan di bulan April nanti sudah jadi, sehingga ketika cuaca yang sama di tahun 2024 kejadian serupa ini tidak terulang lagi. Nah, ini juga kami akan laksanakan di Kabupaten Yakuhimo tersebut. Mungkin seperti itu tambahannya. Terima kasih.